Acara hitam putih lah pula ditonton. Pembawa acaranya aja kafir. Kafaroh, kafir. Dakwah zaman dulu tugasnya adalah mengislamkan orang kafir, dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam. Artinya, apakah Deddy Corbuzier itu kafir? Kafir, karena dia tak mengikuti kedatangan Muhammad. Kalau dia tak mau dibilang kafir, kenapa kalian bilang aku kafir? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Perjuangan beliau bersama kita di Pekalongan dulu sangat luar biasa. Saya masih belum bisa ubah itu bagaimana membagi beras bersama-sama. Ketika banjir Pekalongan ya bersama semua men dari Katolik, Protestan, dan juga Hindu. Bagaimana hukum merayakannya? Orang yang ikut merayakan hari ibu, man tasabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi orang kafir, maka kafirlah dia. Jangan ikut-ikut orang kafir. Apakah mengucapkan selamat hari ibu dibolehkan? Tidak. Ulama mengharamkan mengikut tradisi orang kafir. Karena kalau orang Islam kamu kafirkan, niku mboten ketemu, cara akal niku mboten ketemu. Nggih, cara berpikir kita. Masyhur Abul Hasan Asadili ngetikan, wong iku nak kafir mulai cilik nganti 70 tahun. Kalau baleni malih, tiang kafir cilik ngantos 70 tahun. Itu kan menjadi mukmin itu hanya dengan melafadzkan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim, hanya sekali dilafadzkan. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memaki sembahan selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Makanya yang mau beriman silakan, tapi saya punya satu hal, jangan pernah menghina sesembahan orang lain kalau kamu tidak mengendaki orang lain menghina sesembahanmu. Maka dalam Islam, mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Saya hormati bapak-bapak dari tokoh agama, dari komunitas, bahwa kami bangsa Indonesia ini ada dua persaudaraan yang luar biasa sebenarnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kalau nanti di salah satu seminar itu sudah mau zuhur, ketemu satu narasumber yang gampang mengkafirkan orang. Itu separuh masjid, kebetulan mereka banyak bisa ngaji itu, terus gak sholat zuhur. Mereka, lo kok gak sholat zuhur, ini sudah masuk waktu. Kan sholat hanya wajib untuk orang muslim, kita akan kafir. Ya karena dikafirkan tadi kan, kalau kita akan dikafirkan. Akhirnya gak kafir, sholat. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian akan ikut tradisi orang sebelum kamu. Zira'an bizra'in,
shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumu, kamu pun ikut juga ke dalam. Ikut acara apa? Valentine. Ikut acara apa? April Mop. Ikut acara apa? Jingle Bell. Ikut acara apa? Merry Christmas and Happy New Year. Ikut acara apa? Mother's Day. Yang pertama, saudara seagama, sebangsa, setanah air. Yang kedua, saudara sebangsa, setanah air. Apapun kalau bangsa kita ini berjumpa, walaupun tidak paham dan keyakinan, tapi melihat begitu hormat dan tingginya bangsa Indonesia, kami pun merasakan sakit atas kehidupan. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim, karena kita sudah lama bertetangga, apalagi orang Tanjung Pinang. Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim, takkan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang itu. Kita semuanya bisa menerima, siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar menawar. Wala ana abidun ma'abatum wala antum abidun ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang banyak yang tak bisa membedakan, kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransi. Harus bisa dibedakan. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, mau nggak orang tua kamu dihina? Mana mungkin wahai Rasul, kami menghina orang tua kami. Apa jawaban Rasul? Kalau kamu tidak mau orang tua kamu dihina oleh orang lain, maka jangan sekali-kali kamu menghina orang tua orang lain. Masa lalu dengan kalimat yang sama tiang muslim menjadi ini pun buatan ketemu akal. Makanya madhab takfiri, madhab gampang mengkafirkan orang itu jelas madhab yang nggak ada rujukannya sama sekali, nggak ada pegangan ilmiahnya sama wong kafir wae jadi Islam, mosok wong Islam jadi. Maka kalau ada ucapan ustadz kafir, orang kafir marah, kalian kok marah? Ini kalimat dari dulu, jangan panggil kami kafir, panggil kami non muslim. Loh, gimana nanti baca ayat qul ya ayyuhal non muslim? Kafir kan dari dulu. Bila mana ini saling menjiwai sesama kita, bahwa kalau saudara kita berjumpa, kita merasakan sakit, itu tanda kita mencintai bangsa kita. Dengan mencintai itu akan menjadi penting yang kuat untuk mempertahankan kesatuan persatuan yang telah dirintis oleh para sesepuh-sesepuh kami pendiri bangsa ini, sehingga tegaknya kembali Sangsaka Merah Putih. Kalau kalian tak mau dikatakan kafir, kalian buka cover itu, katakan aku percaya Muhammad adalah utusan Allah. Gimana caranya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nanti tetangga kawan, janganlah kalian bilang aku kafir, keras sekali. Ustaz Somad itu kalau bilang kafir kuat, kafir. Oke, kita perlu nak kafir. Wong-wong sing ngafirno iku mbok yo sekali-kali nginceng iku ngrungokno. Paham gitu? Terus jenengan kudu yakin bahwa mazhab kita itu yang benar, bahwa tahlilan di kuburan tidak kafir karena tidak minta ke mayit, malah memintakan untuk mayit atau memintakan ampunan untuk mayit. Sekarang banyak yang tak bisa membedakan, kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransi. Harus bisa dibedakan. Ada yang memahami toleransi secara kebablasan. Saya kasih contoh, misalnya ada orang yang mengatakan semua agama itu benar, titik. Saya pikir kalimat ini tepat tapi kurang lengkap. Bagi saya yang benar adalah semua agama itu benar bagi penganut kayak ini. Ikutilah ulama, yang dibenci kafir, yang dibenci munafik. Hari ini yang paling dibenci kafir dan munafik adalah cucu daripada Rasulullah SAW, Habib Rizik. Maka kalau kalian punya senjata, senjata kalian bukan tombak, panah dan senapan, tapi senjatanya adalah cyber army.
tentara dalam alam ghaib, alam maya. Pandai kalian membuat meme, pandai kalian membuat video pendek, pandai kalian membuat, gunakan keahlian itu untuk menyelamatkan umat ini. Serang, 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 serang. Tak ada pulsa Pak Ustaz, HP itu pukul kan? Kadang-kadang saya berpikir secara pribadi, kita ini sudah sejauh mana mempunyai kontribusi untuk bangsa ini. 45 kita tidak pernah ikut andil, 47 juga tidak pernah ikut andil, 48 ada apa kita pun tidak tahu. Ternyata membangun bangsa ini lubang dan batu luar biasa untuk pendewasaan dan mendewasakan bangsa ini supaya hidup tidak menjadi bangsa yang manja, tetapi akan menjadi bangsa yang mempunyai rasional yang luar biasa untuk ke depan. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kalau nanti di salah satu seminar itu sudah mau zuhur, ketemu satu narasumber yang gampang mengkafirkan orang. Itu separuh masjid, kebetulan mereka banyak yang bisa ngaji itu, terus gak sholat zuhur mereka. Loh kok gak sholat zuhur, ini sudah masuk waktu. Kan sholat hanya wajib untuk orang muslim, kita akan kafir. Ya karena dikafirkan tadi kan, kalau kita akan dikafirkan. Akhirnya gak kafir, sholat. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non muslim. Bagaimana saya meyakinkan? Ya cuma bisa berdoa. Karena Al-Quran mengatakan famang sa'afal yu'min famang sa'afal yakfur, yang mau beriman sok atau enggak ya silakan. Kamu nyembah Allah, Allah enggak menambah kemuliaannya. Kamu enggak nyembah Allah, Allah juga tidak kurang kemuliaannya. Kita semuanya bisa menerima, siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar-menawar. Makanya yang mau beriman silakan. Tapi saya punya satu hal, jangan pernah menghina sesembahan orang lain kalau kamu tidak mengendaki orang lain menghina sesembahanmu. Mazhab Hanafi mengharamkan dadu dan catur. Mazhab Hanafi mengharamkan dadu dan catur. Alasannya dua. Pertama, melalaikan sholat. Orang kalau sudah suruh main catur. Yang kedua, menghilangkan waktu berhari-hari. Saya masih sampai saat ini belum setuju kalau catur dimasukkan olahraga. Bagaimana kami ini tidak tergolong orang-orang atau anak bangsa yang mengecewakan pendiri bangsa ini. Sejauh mana kita sudah mempunyai kontribusi untuk sekarang ini. Di antara kontribusi kita, sekali lagi saya ucapkan, jadi berkat umat, jadi berkat bangsa. Hari ini beberapa hari ini tersebar video Abdul Somad mengharamkan catur. La ilaha illallah. Padahal kita di pondok musabaqah syakran. Itu kan ceritanya tahun 2017. 2 tahun yang lalu ada yang bertanya, bagaimana Pak Ustaz, suami saya main catur sampai nggak nyari nafkah. Efek dari mazhab itu panjang. Kalau betul faham mereka itu betul, berarti yang sudah kafir, orang kafir itu wajib sholat enggak kan? Itu malah panjang kan, karena terus menjadikan orang Islam tidak sholat. Nanti ke masjid tidak boleh, orang kafir nggak boleh masuk masjid. Itu efek fikihnya panjang. Saat saya kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir, muftinya namanya Syekh Nasr Farid Wasil. Syekh Nasr Farid Wasil mengeluarkan fatwa rokok haram. Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, rokok haram. Kalau baik jangan merasa paling baik, mentang-mentang nggak ngerokok terus merasa paling baik.
sampai akhirnya kebablasan rokok haram. Rokok itu nggak ada hukumnya, karena hukumnya asap itu tidak ada. Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, rokok haram. Fatwa Muhammadiyah, rokok haram. Fatwa MUI, rokok haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, laki-laki yang sakit, anak-anak. Adapun yang sehat, kata dia tidak sampai haram, makruh. Makanya Kiai kalau bertanya kenapa kamu nggak ngerokok? Kalau ngerokok pusing Kiai, oh makruh. Kenapa kamu ngerokok? Kalau nggak ngerokok malah pusing Kiai, wajib. Enak. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Selama kemudian ada kebaikan di dalamnya, ya saya akan lakukan. Dan yang perlu diingat, kehadiran saya itu bukan dalam rangka peribadatan, bukan sembahyangan, tetapi peresmian. Tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian akan ikut tradisi orang sebelum kamu. Zira'an bi zira'in, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltum, kamu pun ikut juga ke dalam. Generasi penerus ini mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa menjadi tokoh pemersatu yang tidak memalukan kepada para yang umum. Maka perlunya dengan silaturahmi kebinekaan ini tidak lain untuk lebih jauh menggalang adanya persatuan untuk Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu salasah. Sesungguhnya maaf. Memang bunyi ayatnya begitu. Laqad kafara, sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Saya jelaskan itu di tengah umat Islam. Otomatis orang luar yang mendengar itu tersinggung apa tidak? kita tidak akan menjadi bangsa yang memalukan para yang memiliki. Ayo tanamkan bersama-sama dan dengan tangan sambil mengucap dengan adanya kecintaan kita kepada tanah air.